Hi guys, welcome back to Project Bali FM. Yay! So special for right now with a star, guys star. This is admin property. No. Admin Civil. follow up dealing. Yeah. Please What? introduce yourself. Okay. Hello guys, my name is Sylvie. This is my third episode in this podcast. Okay. Tamu langganan. Oh wow. Bagaimana perasaan Anda ketiga kalinya tampil di proyek ini? Ini ada part-partnya ya teman-teman ya. Ada partnya, part 1, part 2, part 3 dengan session yang berbeda-beda, dengan pembicaraan kita yang berbeda-beda. Jadi jangan bosan-bosan untuk tontonin kami karena bukan hanya sekedar bunyi, tapi kalau kalian meresapi di sini kita ada poin-poin tertentu yang bisa kita sampaikan. Oke, langsung saja ya. Apa nih materi yang kita bahas kali ini? Oke, masalah konstruksi pembangunan. Bagaimana menurutmu konstruksi pembangunan di Bali ini? Apakah susah nggak nyari customernya untuk di kontraktor? Kita kan sebagai kontraktor ya di sini ya. Kita sekaligus merangkap apa kerjaan kamu? Kita merangkap sebagai admin marketing juga, sebagai tim dealing follow up-nya juga, sebagai editor. Kadang-kadang editor, kadang-kadang juga pembuat RAB, kadang-kadang ya multifungsi lah pokoknya di sini. Ya, betul. Nah, aku dari bawah aja dulu ya. Pertama kan kita nggak langsung nih kita bisa ini itu secara kita kan harus belajar step by stepnya dulu. Nah, pertama yang di sini posisinya itu kan kamu sebagai admin marketing ya. Untuk di bagian konstruksi atau kontraktornya gampang nggak nyari customer? Kalau untuk nyari customernya itu ya susah-susah gampang sih sebenarnya, karena itu balik lagi gimana cara kita ngepromosiin di Facebooknya, di platform kita, entah itu di Facebook, entah itu di Instagram atau sosial media lain yang kita pakai gitu. Itu balik lagi ke cara kita masing-masing, apakah postingan kita itu menarik nggak sih buat klien gitu loh. Kalau nggak menarik ya pasti susah dong cari kliennya. Tapi kalau udah menarik atau sedikitnya ya ada loh poinnya, apa yang klien cari pasti dapat aja customer, kayak survei sehari sekali dapat gitu. Tapi sejauh ini baru platformnya di Facebook aja ya, di marketplace ya. Untuk kedepannya harapanmu untuk strategi pemasaran kita maunya di e-commerce apa aja nih? E-commerce ya? Iya, kayak media platform untuk pemasaran kita tuh. Biasanya kalau kontraktor tuh promosinya lewat apa nih? Apa kita harus stuck di Facebook aja, di marketplace aja? Oh enggak, harusnya sih sebelum ke e-commerce kayaknya kalau untuk civil pembangunan kayak gini nggak terlalu masuk ya ke e-commerce kayak platform jual beli online kayak gitu. Tapi lebih masuknya tuh kayak ke sosial media sih sebenarnya. Sosial media Instagram, TikTok yang kayak gitu. Itu tuh lebih menarik buat pemasaran kali ini daripada ke e-commerce jual beli. Oke. Tapi kan penduduk Indonesia khususnya di Bali yang sebagian persen mungkin 90%-nya pengguna Facebook ya. Berarti masih worth it lah ya di Facebook kita sejauh ini untuk masih di marketplace-nya. Tapi kan untuk perkembangan kedepannya itu kan nggak bisa nih di sini aja untuk startnya kita. Berarti kita harus tekankan, kita sudah ada konten kreator nih di sini di kantor ini. Berarti kita harus tekankan untuk pemasaran kita di sosial media seperti Instagram, TikTok. Bagaimana cara penguploadannya, bagaimana cara postingannya biar menarik, biar mengundang audiens buat membeli atau memesan atau ingin join gabung ke perusahaan kita untuk membuat keperluannya dia misalnya. Oke, jadi selanjutnya apalagi ya? Kalau masalah harga gimana? Persaingan kita di pasar kita? Kalau masalah harga ya, sebenarnya harga itu kita masih masuk aja. Hanya yang bermasalah adalah negosiasi dari klien. Yang klien yang masih awam ngira
masih awam dengan dunia konstruksi yang bertim kayak kita, kayak apa namanya, vendor-vendor. Biasanya mereka itu mungkin kenalnya lebih ke tukang perorangan ya, jadinya harganya pasti jauh lebih murah daripada kita yang statusnya sebagai vendor. Vendor itu kan udah pasti punya banyak tim, tukangnya banyak kayak gitu, jadinya harga pun pasti menyesuaikan dengan beberapa poin itu gitu. Nggak kayak tukang perorangan yang mungkin dia ya bayar dia sendiri gitu loh. Itu sih persaingannya. Kita lebih ke tukang perorangan aja sih persaingannya sekarang. Cuma tukang perorangan mungkin udah mulai nggak terlalu booming lagi ya, karena mungkin dari kualitas kecepatan kerjanya yang kurang karena timnya sedikit kayak gitu. Jadi kita bisa lebih mengutamakan di quality kita ke kecepatan dan kebutuhannya, ke urgensinya. Kecepatan ya, yakin Iya. ya, kecepatan ya. Bagaimana deadline project selama ini yang udah lewat-lewat? Apa yang harus kita lakukan? Nah, kalau masalah bicara kecepatan proyek, apa yang jadi poin utama itu dah kayak kecepatan. Bagaimana untuk menghadapi deadline yang sudah molor? Menghadapi deadline yang sudah molor. Nah, katanya membicarakan kecepatan. Kita kan bertim. Oke, harus tahu dong solusinya apa kalau kayak gitu jadinya. Kita kan kerja tim, sedangkan kalau orang-orang yang ngundang tukangnya aja satu gitu. Kita kan oke lah bertim, jadi banyak punya tukang. Nah, tapi proyeknya masih molor. Gimana? Itu kayaknya balik lagi ke gimana sistemnya ya. Lebih ke sistem sama hambatan yang ada di lapangan gitu loh. Nggak semua hambatan molornya itu terjadi karena anak kantor atau tukang, bisa aja terjadi karena owner yang mungkin ada beberapa penambahan pekerjaan, pengurangan pekerjaan, kayak mulai dari itu dah RAB, desain kan itu tuh mempengaruhi molornya pekerjaan juga kan. Jadinya kita nggak sepenuhnya bisa menyalahkan ke satu sisi, kayak tukang aja, tukangnya nih lambat gini, nggak bisa aja dari toko bangunannya juga stoknya nggak ada. Jadinya kan kalau mau kerja kita nunggu bahan materialnya dulu. Biasanya kalau jadi ownernya aku ya, kalau udah molor tuh udah pasti udah marah-marah. Gak mau tahu dah, pokoknya harus selesai ini gitu. Gimana caranya? Cek dulu Kak ke lapangan Kak, gimana aja. Kalau kebalikannya kita disuruh ngecek di lapangan gimana? Tukangnya nggak ada kerja kayak gitu gimana? Itu kan jadi problem salah satu sebagian besar kayaknya untuk di bagian konstruksi deh. Bukan cuma kita aja, mungkin masih banyak di luar sana itu yang problem-problemnya sama kayaknya ya. Itu kalau solusi dari kakaknya gimana? Gak ada solusi lain yang lebih efektif? Apa kita tambah pos tukang-tukangnya, jedar banyakin tukangnya, pembayarannya lancar biar dikejar progresnya? Gimana? Kita kan pusing ya di sini ya, kayaknya pusing kita ya. Kontraktor lain pusing nggak? Saya juga pusing jawabnya di sini Kak, tolong. Tolong kalau ada tips and trick dari kontraktor lain yang menonton channel ini, tolong kasih tips and tricksnya di bawah ini ya. Biar kita juga jalan cepat gitu. Kita udah pernah tukang Jawa, udah pernah tukang Bali juga udah pernah. Kinerjanya yang masa harus di training dulu, kan nggak mungkin dong kayak gitu. Gimana ya caranya? Tolong untuk kontraktor yang nonton channel ini, tolong kasih tips and trick ya sedikitnya biar kita sama-sama bergelut di bidang ini tuh biar jalannya biar bagus lah kayak gitu. Iya betul. Soalnya nih permasalahan yang paling sering kita temui nggak sih? Mau proyek besar, proyek kecil, ada aja yang bikin molor gitu loh. Oke. Selain konstruksi juga biasanya kakaknya ada properti kan ya? Properti ada kan ya? Ada. Tanah ada kan ya? Ada. Oke. Pemasaran tanahnya di mana ya? Seluruh Indonesia ya? Seluruh dunia bahkan kita pemasarannya. Oke. Tapi gini, kalau untuk tanah itu sistemnya masih agak amburadul ya. Nanti kita cek dulu juga sama admin tanahnya nanti. Terus gini, kalau misalnya ada yang nonton ini pengen beli tanah nih, bisa cek di mana tanahnya? Ada websitenya? Ada dong, kita ada website. Untuk website tanahnya itu ada di
Bali? 8 pilar properti ya. 8 Wait. pilar properti. Kita ya. cek dulu ya guys, biar nggak salah. Ini bisa dilihat di bawah ini nanti ya, bagi yang memerlukan tanah atau properti lainnya. Di sini kita nanti sediain linknya, atau nanti ada di bagian description untuk linknya ya, untuk properti sama konstruksinya. Kalian bisa lihat-lihat di sana. Properti 8pilarbali.com. Iya, nanti taruh di bawah aja ya. Apalagi nih, mungkin sejauh ini ada keluhan nggak kamu bekerja di perusahaan ini? Keluhan Sesi ya. curhat. Ini sesi curhat ya kak ya. Keluhan ya. 5 menit aja, jangan lama-lama. Wah, Penonton, diam penonton. kok kayak ada kompor meledak gitu ya? Keluhan Jadi- nggak sejauh ini gitu. Sekalian lah kita sampein, siapa tahu nonton langsung. Tolong untuk mungkin job desk-nya disesuaikan jam kerja deh ya. Satu, aku wakilin ya, RAB-nya dipercepat, diperjelas, desainnya diperjelas. Kan udah ada timnya, masing-masing kita punya tim ya, biar nggak double kerja kayak gitu Iya. kan ya. Kita tinggal ngedilin aja di sini biar lebih Masa tim dealing juga ngedit RAB, ngedit desain, ngedit pusing. Pulangnya malam-malam aja ini tolong. kalau ada side jobnya is okay lah. Kalau ada ininya oke. Ada, tapi kan kamu digaji juga. Iya, maksudnya job tambahannya. Kerjaan kamu apa? Oke, sekian podcast dari kita. Mungkin kalau ada salah-salah kata, salah-salah ngomong, mohon dimaafkan. Kita tidak luput dari manusia biasa Ya, yang penuh salah dan dosa. Anjay. Oke, nanti ada part selanjutnya yang kalian bisa tonton. Mungkin agak bosankan ceritanya, tapi kalian bisa request mau ngobrol sama siapa gitu misalnya, atau kalian yang nonton mau sama siapa, nanti kita bisa undang bintang tamunya ya. Nanti kita usahakan contoh nih siapa gitu, area sini gitu, nanti komen di bawah nanti kita Mau undang. undang ya, nanti kita undang karena ini adalah first time atau pengalaman kita yang baru kita merintis di sini. Jadi yang nonton jangan pernah bosan-bosan. Oke? Betul. See you next time and bye bye. Bye bye. Siapa tahu jadi ada 4 partnya.